Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Agustinus Handoko HSMSC yang biasa kita sapa dengan nama Mohan, singkatan dari Romo Handoko. Halo Romo, apa kabar? Salam dan Tuhan memberkati, salam damai. Amin Romo ya, sehat selalu Romo? Selalu pasti. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara ini, kami mempersilahkan dulu Romo Handoko untuk berkenalan dengan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Terima kasih Pauline, sahabat Oase yang terkasih. Saya kembali memperkenalkan ya, nama saya Romo Agustinus Handoko Hadi Sumitro MSc. Yang sering dipanggil Muhan MSc. Saat ini saya bertugas sebagai Wakil Provinsial MSc Indonesia dan berkedudukan di Hasyim Asy'ari nomor 23 Kemakmuran, Jakarta Pusat. Itu saya. Terima kasih Romo untuk salam perkenalannya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Handoko. Sahabat Oase yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menghadap Tuhan dan kita mohon rahmat dan berkat-Nya. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih rahmat kehidupan yang masih Kau perkenankan untuk kami semua, sehingga kami masih boleh menerima hidup yang berasal dari-Mu. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan, semoga hidup kami yang tercurah dari kebaikan-Mu dan dari cinta-Mu, juga menjadikan kami mampu menghantar sesama kami, orang-orang di sekitar kami kepada keselamatan. Kami bukan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi justru sebaliknya, kami bisa membawa keselamatan sehingga semakin banyak orang diselamatkan karena kehadiran kami. Terima kasih bahwa Engkau memberikan tugas perutusan untuk kami semua sebagai makhluk ciptaan-Mu untuk berbagi cinta, berbagi sukacita, sehingga kami hadir dimanapun, kami mampu juga menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi pembawa cinta. Maka Tuhan, kami serahkan sepenuhnya, semoga lewat bacaan-bacaan rohani hari ini menjadikan kami benar-benar orang-orang yang mampu menghantar sesama kami kepada keselamatan. Karena kami percaya Engkau adalah keselamatan yang hidup di antara kami. Maka Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hari ini, semoga hari ini semakin banyak orang merasakan sukacita cinta-Mu lewat kehadiran kami. Semua ini kami mohon kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan keempat Paskah. Baca liturgi pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya,
Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan ke-6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Handoko akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam segmen pertama, yaitu masuk dalam segmen perbincangan rohani. Nah Romo, segmen pertama ini kita membahas bacaan yang pertama ya Romo ya. Pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan terkait dengan bacaan dari Kisah Para Rasul ini Romo? Ya, terima kasih Pauline. Sahabat Oase yang terkasih, dengan kita mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul ini sebuah kegembiraan. Ya, warta kegembiraan untuk kita semua sebetulnya. Karena apa? Lewat bacaan yang kita dengar ini, sungguh kita dibuat merasa tenang, nyaman, untuk siapa saja. Ya, bukan hanya untuk umat Katolik, tapi untuk siapapun sebetulnya. Karena beritanya apa? Bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada semua bangsa, tanpa terkecuali. Jadi ini sebuah undangan yang sangat luar biasa ya untuk kita sekalian, apalagi kita yang saat ini seringkali selalu dipisah-pisahkan ya. Kita dikotak-kotakan dengan berbagai hal. Tapi sekarang justru itu dengan bacaan ini dikatakan kita ini semua ditawari oleh Tuhan keselamatan. Hanya dengan pasti caranya masing-masing. Ada yang silahkan dengan keretanya sendiri, yaitu kereta Katolik, ada kereta Kristen, ada kereta Hindu, Buddha, Muslim, semuanya, tetapi satu tujuannya, keselamatan. Keselamatan juga berlaku untuk siapa saja. Ini berita yang ingin diwartakan dari bacaan pertama ini, dan ini sungguh menjadi kabar sukacita untuk kita. Dan menarik sekali Romo yang Romo katakan bahwa keselamatan ditawarkan untuk semua bangsa ya Romo. Di sini terlihat juga di dalam Injil terdapat juga dalam bacaan di sini ya Romo, ketika ayat 5 ya Romo ya. Betul. Melihat penglihatan, terus yang di mana Petrus melihat penglihatan untuk ketiga kalinya ya Romo ya. Betul ya. Jadi di sini Petrus itu ya, Tuhan lewat Petrus ingin mengatakan nih bahwa tadinya Petrus bukan termasuk orang yang tanda kutip punya pandangan yang agak sempit ya, bahwa keselamatan itu hanya untuk yang bersunat ya dalam penglihatan itu. Kemudian ternyata itu di-counter oleh Allah sendiri bahwa semua yang bersunat dan tidak pun itu juga mendapatkan tawaran keselamatan. Kemudian dalam penglihatan berikutnya, dalam bacaan berikutnya dikatakan di situ bicara soal haram dan tidak, soal makanan ya. Dan Petrus itu orang yang betul-betul sangat memegang hukum Taurat. Dia betul-betul menghayati ya, bahwa saya harus tidak boleh saya makan makanan yang haram. Tapi justru dengan penglihatan itu dia dibuka matanya, dibuka mindsetnya untuk zaman sekarang kalau kita bilang ya. Mindsetnya dikatakan oleh di situ bahwa apa yang dikatakan halal oleh Allah jangan kita lalu mengklaim mengatakan itu haram. Ya, tapi justru apa yang masuk itu tidak haram.
itu dikatakan. Tapi justru yang seringkali dari dalam yang keluar dari dalam itulah yang haram, ya seringkali. Karena itu ada sangkut pautnya dengan hati kita, gitu. Ya, jadi ini sangat indah, ya bacaan kisah para rasul hari ini. Ya. Nah, bagaimana kalau hal ini diterapkan juga di zaman sekarang nih Romo? Ya. Bagaimana orang melihatnya? Kalau diterapkan zaman sekarang, justru ini sangat-sangat relevan. Ya, dengan situasi zaman sekarang yang dimana orang itu terkotak-kotakan, kemudian orang juga sekarang ini terjadi fanatisme sempit atau naif, ya kejadian-kejadian yang kita dengar misalnya, ya orang dengan fanatisme menyerang agama lain, ya yang satu menyerang yang lain justru karena mengatakan bahwa keselamatan hanya milik kami, yang lain tidak. Nah itu kan sangat, dan ini ya orang Jawa bilang miris kalau kita dengar yang kayak seperti itu, ya. Padahal keselamatan itu berlaku untuk semuanya, untuk semuanya. Maka ini sangat membahagiakan. Saya katakan sekali lagi, berita sukacita ini, ya bacaan pertama itu untuk mengatakan kepada kita semua, ya siapapun orangnya tuh, kalau dia mengatakan saya itu punya Allah, saya punya Tuhan, maka mindset kita harus dibuka tuh. Kalau Anda punya Tuhan, Anda punya Allah, itu harus Anda juga welcome dengan yang lain. Ya, welcome dengan yang lain. Dan itulah Tuhan mengajak kita semua pribadi tanpa terkecuali untuk menjadi dutanya Allah. Untuk mengatakan keselamatan itu milik siapapun. Yuk kita sama-sama, ya bekerja bareng untuk menyatakan ini. Kita nggak lihat agamamu apa, ya agamamu apa. Yang penting kita sama-sama ini berjalan dalam tugas perutusan yang sama. Ya. Jadi tahu batasan masing-masing, ya, disitulah letaknya saling menghargai, ya Romo. Ya, saling menghargai satu dan yang lain. Ya, selain saling menghargai, Romo, di sini juga terlihat bahwa Roh Kudus itu turun, ya atas Petrus, ya Romo, ya sampai 3 kali. Nah, seperti apa itu, Romo? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, jadi ketika Roh, ya Roh Tuhan, ya Roh Kudus, Roh Tuhan itu turun kepada pribadi orang, ya itu kan sebetulnya bisa kita lihat tanda-tandanya, ya. Lalu ada di Korintus dikatakan oleh Paulus, mengatakan ada orang yang kalau dia ada Roh Kudus itu ada buah-buah rohnya itu, ya. Paulin masih ingat tuh buah roh itu ada 9 loh. Nah itu lihat saja, yang pertama kasih. Yang kedua sukacita, kemudian damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemudian kemurahan hati, kebaikan, ya, kesetiaan, kemudian kelemah lembutan dan pengendalian diri. Ya. Ini 9 buah roh ini. Nah, ketika dikatakan Petrus menerima roh Allah, kemudian di situ Petrus dicerahkan. Ya. Kemudian buah-buah roh ini mengalir. Sehingga orang yang melihat Petrus langsung bisa merasakan, ya Petrus punya Allah nih. Ya, dalam diri Petrus itu ada, ya nilai-nilai keilahian dia. Nah itulah seharusnya ketika kita sama, kalau kita misalnya kita mengklaim, ya seringkali kita mengklaim, wah saya sudah menerima Roh Kudus. Ya. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus betul-betul bekerja enggak dalam diri kita? Dan untuk menilainya itu atau mengecek, ya ceknya itu, apakah 9 buah roh itu salah satunya ada enggak? Gitu. Jadi kalau kita mengklaim bahwa saya itu punya roh, ya, roh bekerja dalam diriku, 9 buah roh itu betul-betul mengalir enggak? Ya, tentu kita enggak bisa 9 itu mengalir semuanya. Kalau udah itu nanti angel, ya kita jadi angel. Tapi kadang-kadang kita angel, kadang-kadang kita angel. Orang Jawa bilang itu angel, angel. Nah, tapi sekurang-kurangnya dari 9 buah roh itu, satu diantaranya bisa nggak itu ketika kita mengklaim, ya kalau mungkin kata mengklaim itu agak negatif, ya jangan mengklaim. Mungkin kalau kita mengatakan Roh Kudus turun atasku, aku dipenuhi Roh Kudus, ya pertanyaannya apakah 9 buah roh itu salah satunya mengalir, sehingga ketika saya hadir orang langsung nangkep tuh, ya misalnya saya ketemu Pauline nih, saya langsung bilang, Pauline saya bisa merasakan damai dekat kamu. Jangan sebaliknya, aduh saya kok ketemu Pauline saya takut loh. Misalnya itu. Atau malah bilang, ini orang Jawa selalu bilang gitu, saya lihat mukamu itu nek. Ya, what is nek? Ya, nek itu rasa muntah. Coba kalau orang mengatakan saya punya roh dalam diri saya, tapi malah justru orang takut sama kita. Orang kemudian
kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu tanda tanya besar. Iya, iya. Nah ini jadi saya menekankan sisi ini, kalau memang Petrus dikatakan dia dipenuhi Roh Kudus dan itu dampaknya nyata. Ya, orang sekitarnya merasakan itu. Iya. Itu. Nah, jadi terkait dengan ini ya Romo ya, tindakan Petrus itu tadi berdasarkan tuntunan Roh. Dan Roh Tuhan pun bekerja pada diri Cornelius. Sementara Cornelius itu kan berseberangan ya dengan Petrus. Ya, tadinya memang mereka kan dikatakan di situ perwira Romawi, Cornelius itu yang tidak percaya. Ya. Tapi dengan dia itu juga dipakai. Nah ini untuk mengatakan bahwa dia orang tadinya nggak percaya. Tetapi orang itu, jadi saya kembali mengingatkan kata-kata dari Kejadian itu, ketika Allah mengatakan mari kita menciptakan manusia secitra denganku. Artinya semua orang tanpa terkecuali pada dasarnya awalnya itu sudah mengandung Allah. Karena dikatakan citra Allah. Sehingga dia dari dasarnya saja manusia itu sebenarnya sudah punya hati yang bisa terbuka kepada Allah. Itu. Sehingga kalau dia itu misalnya belum kenal seperti Cornelius, dia belum kenal Yesus, belum apa, tapi kok dia bisa menangkap roh bekerja, sehingga akhirnya terjadi, bahasa sekarang itu terjadi apa? Ada klik gitu loh, ya, sinergi antara ini ada klik sehingga dia dapat Roh Kudus dan membuka. Yang penting soal apa? Membuka hati. Ya. Jadi di sini terjadi Cornelius meskipun tidak kenal Yesus, tapi dia hatinya terbuka. Sehingga roh bisa masuk ke dalam. Sehingga dia mengenal gitu ya. Saya mengerti, menangkap apa yang ditampakkan. Sehingga Cornelius mengatakan, saya juga melihat tuh. Akhirnya ketemu. Cornelius ditemukan Petrus. Nanti kamu akan ketemu orang yang disebut Petrus tuh. Dan dia akan memberikan apa? Pencerahan kepada kamu. Dan dia welcome. Ya, jadi ini penting menurut saya. Siapapun orangnya, kalau orang itu hatinya terbuka, ya, dia akan bisa menerima roh yang akan memberikan pencerahan untuk menawarkan soal hidup. Ya, siapapun, ya, agamanya apapun. Jadi roh bekerja untuk siapapun. Ya, untuk siapapun, untuk pribadi yang hatinya membuka untuk Tuhan. Pasti akan bekerja. Itu. Jadi kita harus membuka diri ya Romo. Betul, ya. Itu. Akan ya sesuatu yang baik ya Romo ya. Itu ya. Jadi kita bisa memilah-milah juga ya Romo ya. Iya, itu. Maka kita itu punya yang disebut nurani itu. Orang yang punya hati nurani yang dipakai oleh Tuhan itu sebenarnya untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang benar itu. Sehingga orang yang betul-betul hidup menurut hati itu orang yang membuka hatinya, terbuka terhadap kebaikan Allah lewat siapapun, ya. Bahkan sekarang kita tidak hanya lewat manusia, tapi lewat binatang, lewat tumbuhan, lewat alam semesta. Kita pun bisa kok, ya, belajar dari situ, ya, belajar lewat alam semesta kita. Ya. Karena sama-sama makhluk ciptaan. Iya, makhluk ciptaan. Jadi di situ sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa ketika hati terbuka, kita menjadi welcome dengan siapapun, ya, welcome. Dan itu roh itu yang menjadikan kita bisa welcome dengan siapapun. Tapi kalau orang itu tertutup hatinya, maka dia menjadi keras, membatu, kemudian menganggap yang lain menjadi ancaman. Itu. Jadi kalau kita misalnya dihubungkan dengan situasi ya di masyarakat, ya, banyak orang yang hatinya tertutup, ya, sehingga karena hatinya tertutup lalu dia mulai mencurigai yang lain, mulai menyerang yang lain. Itu kan karena hatinya dipenuhi dengan mungkin sakit hati. Tertutup karena apa? Bisa jadi sakit hati, bisa jadi karena luka batin, karena kepahitan hidup, sehingga hatinya menjadi tertutup. Tapi orang yang kemudian bisa mengolah itu semua, kemudian punya hati yang terbuka, akhirnya roh itu yang bekerja bisa ditangkap. Gitu. Ya, jadi ini luar biasa, ini pesan dari bacaan hari ini sungguh luar biasa untuk kita. Iya. Jadi kita mohon juga agar Roh Kudus senantiasa mendampingi kita ya Romo ya. Betul, ya. Agar memberi kemampuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, dan ini kan konteksnya juga kita ini kan masa Paskah nih. Nanti menjelang kehadiran Roh Kudus ya. Jadi Pentakosta. Jadi memang betul kita diajak untuk mempersiapkan diri agar Roh Kudus itu betul-betul berkarya. Dan ketika kita nanti merayakan Pentakosta, lalu kita betul-betul roh bekerja dalam diriku. Dan hidupku dipenuhi dengan roh. Nah, maka lalu
ngeceknya dari mana? Ya dari itu, dari buah-buahnya itu. Apakah betul-betul hidupku nanti berbuah, berdampak bagi yang lain. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, bagian terakhir tadi dikatakan bahwa apa? Lalu kita mendengarkan, menjadi tenang, ya, memuliakan Allah, ya. Ini karena Petrus menawarkan hidup, ya, memberikan orang. Inilah ada keselamatan, sehingga orang terbuka, sehingga orang jadi, oh ya, jadi aku menjadi tenang, aku memuliakan Allah. Itu dampak dari orang yang dipenuhi roh. Begitu, Pak. Terima kasih Romo atas pencerahan yang diberikan pada hari ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0882 9019 0900 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Agustinus Handoko HS MSc dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua, perbincangan untuk Injil nih Romo ya. Nah sebelumnya Romo bisakah menyampaikan kembali apa yang menjadi poin dalam segmen pertama tadi? Ya, dalam segmen pertama tadi ditekankan bahwa keselamatan ya, ditawarkan untuk siapapun. Ya, jadi tidak ada satupun orang sebenarnya nggak boleh mengklaim bahwa keselamatan milikku saja, tapi berlaku untuk semua bangsa, untuk siapapun. Tuhan memberikan keselamatan untuk kita semua. Ya. Nah, terkait dengan bacaan Injil hari ini, pesan apa yang akan Romo sampaikan? Ya, terima kasih, Pauline. Yang terkasih, sahabat Oase yang terkasih, dalam bacaan Injil kita diberi suatu gambaran tentang gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Sungguh luar biasa. Ini Yesus memberikan inspirasi yang dalam untuk kita, ya, bagaimana menjadi gembala, menjadi pemimpin. Ya, dengan sangat indah dikatakan dia kenal domba satu persatu, lalu mengenali suaranya, namanya dan sebagainya. Dan saya rasa ini pola yang selalu diambil juga oleh gereja. Ya. Apalagi Keuskupan Agung Jakarta juga ya menekankan soal ini ya, gembala yang baik. Ya, bagaimana semua pemimpin, pastornya, semuanya orang dipanggil untuk menjadi gembala yang baik. Ya, dan ini bisa ditularkan kemanapun, bisa dimasukkan ke manapun, di dalam keluarga. Ya, kita juga harus menjadi gembala yang baik. Ya, seorang suami misalnya harus menjadi gembala yang baik untuk istri dan anak-anak. Ya, istri pun juga sama, harus kenal suaminya, kenal anak-anaknya, dalam lingkungan sama, dalam gereja sama, seorang imam ya, sekarang. Karena sekarang pun kita tahu tuh bagaimana banyak orang kehilangan figur. Figur pemimpin, figur gembala yang baik untuk domba-dombanya. Nah, ini dengan bacaan Injil sungguh indah. Mau dikatakan, yuk kita semua tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi gembala yang baik bagi sekurang-kurangnya dalam lingkup paling kecil kita, yaitu keluarga kita. Itu. Ya. Nah Romo, bisa dijelaskan Romo, ini saya tertarik dengan ayat 7 ya Romo ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Bisa jelaskan Romo? Terima kasih ya. Ketika Yesus mengatakan akulah pintu ya. Pintu kan kita berarti apa? Kita masuk ya. Pintu ada hubungannya dengan arah tertentu ya. Bahwa Yesus mengatakan akulah pintu nih ya. Jadi bagian terpenting orang untuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau di selalu mengatakan akulah pintu bagi domba, berarti memang peranan sentral. Ya, peranan sentral untuk menghantar orang, untuk menemukan something good. Ya, something good, dan nanti akan disebutkan di situ dengan mengatakan untuk menemukan hidup. Ini jadi Yesus mengatakan, nih loh, lihat saya. Kalau saya itu pribadi yang adalah pintu, bisa menentukan ya orang menawarkan sesuatu, pintu kepada siapa? Ini pertanyaannya. Nah, Yesus mengatakan aku pintu kepada Bapa. Bapa di surga sana. Ya, jadi kalau siapa nggak melalui aku nggak bisa loh. Nah, pintu itu syaratnya apa? Welcome dengan siapapun. Ya, maka
di ayat sebelumnya dikatakan sebagai pintu itu kita welcome, mengenal, ya. Jadi peran pintu itu peranannya harus apa? Menjadi tempat yang betul-betul bisa menjadikan orang domba-dombanya itu kenal semua, mengikuti dia itu. Bukan sebaliknya, pintu jangan sampai membuat seperti tadi dikatakan tuh bukan pencuri. Iya. Ya, pencuri itu kan malah membunuh, mengambil, menghancurkan, itu pencuri. Ya, Yesus mengatakan saya bukan pencuri, tapi saya pintu itu. Ya, gembala sebagai pintu yang menghantar orang untuk mengenal hidup. Maka syarat-syaratnya tadi dikatakan ya, menuntun, dikatakan ini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Nih pintu, ya, mengarahkan. Dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Nih, jadi sebagai pintu itu syaratnya ya apa? Gembala yang baik. Ya. Begitu. Ya. Luar biasa Romo. Dan kalau kita refleksikan Romo dalam kehidupan sehari-hari ini, sekarang kita juga kan masuk dalam Pekan Paskah yang keempat nih Romo. Betul. Seperti apa Nah, keterkaitannya? saya rasa keterkaitannya lalu nanti dengan Roh Kudus itu ya. Jadi peran kita sebagai pribadi ya, pribadi masing-masing, kalau kita ini mempersiapkan untuk menerima pencurahan Roh Kudus ya. Diharapkan dengan pencurahan Roh Kudus itu menjadikan kita itu menjadi pribadi yang betul-betul lalu bertanggung jawab dengan hidup kita. Nah, hidup kita. Jadi ketika Roh Kudus itu turun atas kita, ya, kemudian itu menggerakkan kita untuk aware, sadar panggilan kita. Maka kalau misalnya tadi, kalau saya sebut dalam keluarga, kalau Anda sebagai suami, Anda dicurai Roh Kudus, Anda sebagai suami betul-betul bisa menjadi gembala yang baik nggak untuk sekurang-kurangnya istri, anak-anak. Karena sekarang kita lihat tuh banyak suami yang nggak ada dikenal oleh pasangannya loh, karena terlalu sibuk. Nah, kemudian anak pun nggak kenal sekarang, ya, dengan papanya, ya, nggak kenal. Nah, ini panggilan kita, ya, yang konkret di dalam keluarga. Saya sebagai seorang suami bisa nggak saya menjadi gembala yang baik, sehingga saya bisa di depan dan menghantar istri saya, menghantar anak saya itu mengikuti jalan saya. Atau justru sebaliknya banyak yang mengatakan, nah jangan itu papamu tuh, hidupnya nggak bener tuh papa tuh. Nah, jangan sampai. Tapi justru dengan kita menantikan Pentakosta Roh Kudus hadir dan menyadarkan setiap suami, setiap laki-laki, ya, bisa nggak menjadi gembala yang baik. Sama juga bagi istri misalnya, istri bisa nggak menjadi gembala yang baik juga. Jadi kalau dibilang gembala yang baik juga bukan berarti harus seorang laki-laki loh ya, istri pun bisa ya untuk menghantar sehingga suami itu misalnya ada suami yang hidupnya sudah bengkok-bengkok ini, istri bisa nggak untuk mengantar sehingga lewat seperti Santa Monica. Santa Monica itu bisa menarik suaminya, menarik anaknya bertobat. Dia gembala yang baik. Ya itu. Jadi bagaimana itu semua menggerakkan. Menggerakkan kita semua. Jadi intinya Roh Kudus itu ya Romo yang ada jadi berkarya Roh dalam Kudus diri kita. Untuk menggerakkan sehingga dalam bacaan yang tadi itu Injil yang bagian terakhir, Yesus mengingatkan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, mempunyai hidup itu berarti apa? Kita sudah hidup nih, ya, Pauline dan saya kan kita hidup nih. Tapi belum tentu hidup saya itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Banyak orang gagal dalam hidup karena apa? Hidupnya nggak menjadi berkat bagi orang lain. Maka Yesus mengatakan, kamu harus hidup. Dan hidup yang berkelimpahan, menjadi berkat bagi orang lain. Orang Jawa bilang gini, ada istilah itu, urep urup. Berarti kalau kita hidup itu harus bisa menghidupkan yang lain. Ya. Bernyala. Ya. Jangan hidup tetapi malah menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ya. Kemudian hidup kita menjadi beban yang lain. Nah, ini saatnya saya rasa kita juga lewat bacaan ini kita dihantar untuk apa? Yuk kita yang katanya punya Tuhan, yang katanya itu ada roh, apakah roh itu betul-betul menjadikan lalu hidup kita itu cemerlang tuh. Hidup kita seperti kata Yesus yang di tempat yang lain, ya Injil lain dikatakan nyalanya itu bernyala. Ya. Menjadi garam, menjadi terang betul-betul hidup kita. Itu
kali. Oh, jadi Romo tadi katakan berkat buat orang lain ya Romo Ya, ya. betul, Gitu. ya. Bisa contohnya secara konkret Romo Ya, misalnya. secara konkret. Misalnya saya ini, Ya. Romo ya. Saya sebagai Romo, kan hidupku harus betul-betul dengan status Romo, imam tuh. Ya. Kan harusnya betul-betul menghantar orang, menjadi pintu bagi umatku. Ya. Ya, menjadi pintu bagi umatku untuk semakin mengenal Tuhan, semakin menghayati hidupnya sebagai seorang imam. Ya. Nah, apakah saya sekarang, kalau saya misalnya di paroki, saya bisa nggak, ya, misalnya khotbah saya menginspirasi umat untuk menghadapi hidup, ya, untuk menyemangati, atau justru sekarang khotbah pun nggak disiapkan, kemudian ngomong nggak jelas, itu seringkali terjadi dalam gereja Katolik, banyak keluhan loh. Ini juga untuk kritiknya, saya mengkritik teman-teman kami ya sebagai imam, seringkali khotbah nggak jelas sehingga orang pulang dari gereja bilang nggak dapat apa-apa. Ini contoh konkret saja. Jadi kalau saya betul-betul itu hidupku bisa menghidupkan orang lain, saya sebagai imam menjadi inspirasi nggak hidupku untuk umat saya. Sehingga umat saya itu yang mungkin loyo-loyo jadi bersemangat. Kemudian yang nggak aktif jadi ikut karena merasa ditantang, kemudian merasa ditemani oleh romonya. Romonya betul-betul menjadi apa? Gembala, ya, yang bisa untuk mendengarkan, yang bisa untuk menjadi apa? Teman. Nah itu. Jadi ini peran ini sebagai seorang imam nih. Kalau untuk keluarga sebagai suami ya jelas seperti tadi saya katakan ya. Jadi dia sebagai suami betul-betul nggak bisa membuat istri itu nyaman, anak-anak nyaman, sehingga ketika kita pulang itu ya, seorang suami pulang dari rumah itu disambut dengan sukacita. Jangan sebaliknya, ketika suami pulang istri sama anak-anak bilang awas papa pulang. Nah itu berarti kan hidup kita nggak jadi berkat tuh. Itu ya contohnya itu. Iya, jadi di sini perlu juga mempersiapkan hati ya Romo ya. Betul. Untuk Ya, menjadi panutan ya istilahnya. Ya, betul, ya. Panutan sebagai seorang gembala yang Gembala baik. yang baik. Ya. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari ya seperti Romo tadi bilang ya Romo ya, Ya, sebagai contohnya. Nah, di sini Romo dapatkah kita juga mengkaitkan bacaan yang dari Kisah Para Rasul dengan Injil Yohanes ini Romo? Ya, terima kasih. Ya tentu pasti ada kaitannya ya. Iya. Jadi ketika ya bacaan pertama Kisah Para Rasul lewat Petrus mengatakan bahwa keselamatan untuk semua, ya. Sehingga bacaan Injil menegaskan kalau keselamatan untuk semua berarti semua orang tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi gembala yang baik. Iya. Semua tanpa terkecuali. Iya. Dengan perannya. Maka saya pernah membaca satu kutipan yang mengatakan dalam bahasa Inggris, mengatakan apa itu hero, apa itu pahlawan. Pahlawan itu apa? Turn on your small light in the dark room. Ya, itu pahlawan. Artinya nyalakan nyala api kecilmu di dalam ruangan yang gelap. Sekecil apapun kalau nyala itu bernyala, itu akan kelihatan. Itulah pahlawan. Jadi kita semua tanpa terkecuali kita dipanggil sebetulnya. Ya, agama apa, peran kita apa, menjadi pahlawan dalam hidup. Ya, menjadi orang yang mampu menyalakan api, ya, untuk apa? Menerangi ruangan yang gelap. Itulah pahlawan. Dan itulah panggilan kita. Ya. Jadi ini bagi sahabat oase yang terkasih, kita ya tanpa terkecuali Anda, anak kecil pun punya panggilan tuh, ya, menjadi anak kecil yang anak-anak yang betul-betul bisa menjadi berkat, ya, sehingga orang tua itu bangga. Ya, jangan sampai misalnya kalau anak kecil tuh kita dilahirkan kan lahir dengan penuh sukacita tuh, ya, anak kecil nangis tapi membuat bahagia tuh. Nah sekarang pertanyaan seorang anak, apakah dia mampu nggak mempertahankan bahwa Anda adalah sumber kebahagiaan keluarga, sehingga ketika sambil merangkak bertumbuh lalu orang tua masih tetap mengatakan aduh aku bangga dengan anakku itu, atau malah seorang ibu mengatakan kalau jadinya ya gini dulu nggak tak lahir. Ya, jangan-jangan begitu ya, karena melihat sekarang hidupnya nggak jadi berkat tuh ya. Sekarang banyak anak-anak yang hidupnya nggak jadi berkat juga. Nah ini jadi anak kecil pun bisa kok tetap bisa menjadi gembala yang baik dengan perannya sebagai seorang anak kecil, ya, membuat orang tua bangga, membuat orang tua penuh sukacita. Ini jadi kita semua dipanggil. Ya, artinya kita juga harus melihat di mana kita, posisi kita juga ya Romo, kalau kita refleksikan pada kehidupan sehari-hari ya Romo. Betul. Nah, bagaimana caranya, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya
kita lebih secara cerdas menerima ataupun melakukan apa, bahwa kita tahu keselamatan itu ditawarkan juga pada diri kita pribadi. Ya, jadi memang kalau kemampuannya, kematangan seseorang ya, itu penting. Ya. Orang yang semakin matang ya, secara pribadi, pasti dia juga nanti seharusnya diimbangi dengan kematangan spiritual. Ya, jadi seimbang. Jadi ketika mengatakan orang semakin dekat dengan Tuhan, dia harusnya juga semakin sebagai pribadi itu juga matang. Sehingga dengan kematangan seimbang ini orang semakin lalu kenal siapa dia sebagai seorang pribadi, ya sebagai yang beriman, tapi juga sebagai seorang pribadi yang bertumbuh. Ya. Maka ketika orang itu bisa dikatakan kamu menjadi gembala yang baik, pasti orang itu menunjukkan tingkat kematangan. Ya, kematangan sebagai pribadi, entah kematangan sebagai orang beriman. Ya. Kita melihat sih, tolak ukurnya ya nggak bisa lepas. Yesus tuh, Yesus adalah pribadi yang matang, matang sebagai seorang pribadi, sehingga dia bisa menguasai emosinya, ya, mengekspresikannya dan sebagainya. Tapi spiritualnya juga matang, sehingga ini menjadikan hidup Yesus betul-betul hidup yang menghidupkan orang lain. Nah, saya rasa kita pun sama, itu prosesnya sama, bahwa hidup kita pun juga dipanggil untuk bertumbuh. Nah, bertumbuh dalam istilahnya tadi Paulin mengatakan kita semakin hari semakin cerdas. Ya. Dalam bahasa KAJ, cerdas itu juga sama ya, berhikmat. Ya. Kalau kita semakin berhikmat, pasti kita bermartabat. Ya. Jadi dalam keluarga juga sama. Pribadi-pribadi itu berhikmat, anggotanya mengalami pertumbuhan, kematangan, ya, dan sebagainya. Tentu saja nanti keluarga itu pasti akan menjadi bermartabat. Tapi kalau anggota-anggotanya itu enggak berhikmat, nah dalam keluarga, kemudian kecerdasannya juga ini biasanya lah keluarga lalu jadi apa? Neraka. Ya, neraka, tidak bermartabat. Hari-hari perang, dunia ribut. Itu yang terjadi. Maka menjadi penting juga saya mengajak kita tetap untuk ajakan ya, KAJ. Mari berhikmat, bangsa bermartabat. Mari berhikmat, keluarga bermartabat. Mari berhikmat, komunitas bermartabat. Ya. Dan ini saya kemana-mana saya mengajak ini. Ya. Saya dalam memberikan rekoleksi di WKRI, rekoleksi lingkungan, rekoleksi di Suster, saya selalu mengajak, mari kita semua menjadi pribadi yang berhikmat. Kalau ini terjadi, pasti dampaknya komunitas kita, keluarga kita, bangsa kita pasti bermartabat. Jadi tadi dari apa yang Romo katakan tadi, bahwa harus ada keseimbangan antara pribadi dan spiritual ya Romo ya. Kematangan pribadi dan kematangan spiritual. Harus seimbang ya Romo ya. Terus tanpa terasa kita udah hampir di penghujung acara ini Romo. Tapi ada satu hal ya Romo yang akan saya katakan. Bagaimana kita belajar tanpa berhenti dengan tiada bosan gitu. Belajar untuk menjadi semakin baik. Oh ya, ya tentu kesadaran ya, kesadaran, awareness. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan saya sudah cukup tuh. Padahal belajar itu kan tiada henti. Ketika orang sampai pada istilahnya cukuplah saya, enggak belajar lagi. Padahal hidup ini kan proses, proses yang tidak ada hentinya. Selalu kita menjadi baru, menjadi semakin matang, itu kan proses terus-menerus. Ya. Nah, orang menjadi tidak bertumbuh kembang ketika dia sampai pada titik kepuasan diri, mengatakan saya udah cukup, saya udah nggak perlu, ini udah cukup bagi saya. No, belajar itu sampai akhir. Yang menjadi nyata di mana? Contohnya saja kehidupan rumah tangga. Ya, suami istri itu nggak akan pernah bisa kenal betul, ya, itu proses belajar terus menerus. Maka ketika ada suami kemudian mengatakan, udah saya sampai di sini aja mengenal kamu, itu tanda-tanda tuh akan terjadi perang dunia. Ya. Tapi kita terus belajar tuh, ya, suami istri selalu belajar sampai akhirnya mungkin yang menutup ya pembelajaran kita apa? Kematian. Ya, 1 kali 2 itu kotak mati itu yang mengatakan yuk sekarang berhenti belajar tuh, karena sekarang udah terima tuh. Ya. Tapi selagi kita masih hidup, orang diajak untuk siap dan selalu
belajar dari yang lain. Ya, dan inilah yang disebut prosesnya. Ya, maka di sini Yesus pun dalam bacaan Injil itu tadi kan mengatakan, nih kita harus selalu mengenal, ya, proses mengenal domba-domba, kemudian supaya suara kita itu kan semua itu proses, proses belajar itu nggak sekali jadi itu. Ya, jadi kalau domba bisa mengenal gembala, itu kan proses belajar tuh. Dombanya belajar untuk mengenal suara dari gembala, gembala pun juga harus belajar dari domba-domba masing-masing. Ya, akhirnya sama-sama tuh. Ya, proses belajarnya terjadi sama. Nah itu, jadi memang proses belajar itu selalu nggak akan pernah berhenti. Jadi indah ya Romo kalau misalnya semuanya itu kita sekali. bisa laksanakan ya Romo ya. Itu panggilan kita yang tiada hentinya dan itu akan menjadi berkat kalau orang itu mau belajar. Kita pastikan hidup kita menjadi berkat semuanya. Ya, jadi pengalaman hidup pun dalam keseharian kita kan itu mengajarkan. Ya, pengalaman, maka ada yang mengatakan guru yang paling ini kan pengalaman, ya, sehingga kita bisa pengalaman jelek pun kalau kita itu wise, kita bijak bisa kok dari pengalaman misalnya saya ditolak, saya bisa belajar kenapa kok saya ditolak, ya, tidak hanya belajar dari pengalaman yang membahagiakan, tapi dari pengalaman ditolak, pengalaman mungkin saya jatuh, itu pun bisa, ya, jadi pembelajaran itu dari segala aspek kehidupan, ya, jatuh bangun, ya, itu. Artinya kita harus selalu berpikir positif terus ya. Betul, ya, itu yang disebut positive thinking, ya. Dan rasanya menjadi penting itu, apalagi untuk bangsa ini, ya, setelah pesta demokrasi itu, ya, sebelum itu kan begitu banyak orang yang negatif thinking satu dengan yang lain, memandang aduh menjadi ancaman. Nah, ini saatnya kita saatnya untuk positive thinking, ya, dengan orang lain, ya. Nah, ini. Balik lagi keselamatan ditawarkan untuk semua bangsa. Betul, ya. Tidak hanya diklaim untuk satu organisasi ataupun seseorang, gitu ya Romo ya. Betul. Luar biasa Romo. Dan sekarang kita tutup acara ini dengan doa penutup ya Romo. Kemudian kita minta memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo. Ya, oke. Sahabat Oase yang terkasih, kita sudah di penghujung acara kita dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkatnya juga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bahagia karena Engkau menciptakan kami bukan tanpa tujuan. Tetapi Engkau menciptakan kami karena Engkau ingin melibatkan kami di dalam karya penyelamatan-Mu yang luar biasa untuk kami. Bahkan Engkau tidak segan-segan mengatakan bahwa kami adalah citra-Mu, wajah-Mu, gambar-Mu. Semoga Tuhan dengan permenungan kami hari ini, kami benar-benar mampu menjadi pribadi yang sadar akan tugas penutusan kami masing-masing, yaitu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan cinta-Mu, sehingga semakin banyak orang merasakan keselamatan yang berasal dari-Mu. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Pakailah kami, para suami, para istri, anak-anak, kami semua dapat memberikan peran kami dengan baik. Juga kami mohon rahmat-Mu agar kami, para pimpinan, entah dalam kehidupan, di tengah-tengah masyarakat maupun berbangsa, bernegara, kami juga mampu menjadi pemimpin yang bisa menjadi gambaran kebaikan-Mu, gambaran Engkau yang adalah gembala yang baik. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu dan kami siap menjadi perpanjangan tangan-Mu. Semua ini kami mohon karena Engkau lah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Mari sekarang sahabat Oase kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian, terlebih kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk berbagi cinta, berbagi keselamatan, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan dengan berkat-Nya yang mulia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini.
Semoga apa yang kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Agustinus Handoko HS MSC pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya.
yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia. janjiku selalu setia. Janjiku selalu setia. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, bundakku, kekasihku.
Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena